Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan konten podcast politik dan kali ini beneran gue yang buka. Tadi pagi itu kita perjanjiannya lu yang buka ya, Nah, nanti lu buka gini. Tapi tetap aja dia yang nyerocos kan. Malah begini. Dan kayak kali ini kita udah kedatangan kembali dari Tomasek ya. Tomasek apa Temasek? Temasek perusahaannya. Iya. Kalau nama asli Kampung Rawa ini dulu Tomasek. Oh gitu. The Little Red Dot. Iya. Perwakilan. Kita bertukar ketika Mas Suryo Pratomo ke Singapura, beliau ke Indonesia ya, untuk menjadi dubes Singapura juga di Indonesia. Prof Sulfikar Amir, Social Talker. Terima kasih sudah mengundang. Ya, lagi ribut sama siapa di Twitter sekarang, Bro? Uki biasa. Itu nggak ribut itu. Nah, itu dialektika diskursus publik betul. Itu sekedar pencerahan aja. Ya. Uki memang agak biasanya di jam-jam tertentu emang lagi naik, Prof. Iya. High dia. Efek apa itu? Spendingnya memang situasi aja. Situasi. Iya, kadang-kadang kan di jam-jam tertentu butuh aktualisasi publik lebih ini kan. Bisa kok lagi stres itu, Prof. Saya suka dengerin musik yang gitu. Jadi mungkin Mas Uki lebih suka butuh stimulus eksternal. Ya, salah satunya yang memacu adrenalin itu namanya Jules Picard ini. Apa masalah mau Uki, Bro? Enggak ada masalah. Saya nggak punya masalah dengan siapa-siapa. Di dada itu ada tato Gus Dur loh, Bro. Oh gitu. Iya, tato permanen loh itu. Oh, iya. Kalau Budi juga ada, tapi yang tato permen itu loh. Yang 2 jam hilang. Iya. Ini Gus Dur ketawa ngeliat. Dan setiap pembicara kita diketawain sama Gus Dur. Sengaja emang kita taruh itu. Sama diliatin Agus Salim tuh. Ini keren banget ya. Gimana? Gila ya. Apa ceritanya, Bro? Jadi bagaimana generasi pada saat itu udah penuh dengan pemikiran-pemikiran ideologis yang kuat ya. Enggak, ini PSI semua, Prof. Gimana? Ideologis apa? Ini satu aliran aja ini. Ini siapa sih? Bung Binder ya? Ini Pak siapa lagi? Pak Mitro. Ya. Ini Agus Salim. Ini kan Sultan Syahrir, ini Prof Koko kan? Sujat Moko. Iya. Iya, terus siapa satu lagi, Prof? Lupa ya. Pokoknya PSI lah. Iya. Jadi yang berunding ini di internasional memang PSI gitu ya. Kenapa, Prof? Ini orang-orang yang kalau dibilang ini mewakili satu aliran dan ideologis tertentu gitu ya dalam kalau bicara politik aliran di awal state formation kita ini yang jadi wajah kita di luar negeri. Karena memang dalam pada waktu itu konteksnya memang membuat semangat mengenai nation state itu muncul dari bawah kan, dan sosialisme itu adalah salah satu cairan yang sangat kental buat gerakan-gerakan politik, khususnya gerakan-gerakan politik pro kemerdekaan di negara-negara kolonial itu muncul dengan sangat deras gitu. Jadi wajar aja karena cita-cita atau visi mengenai masyarakat atau bangsa yang sovereign itu yang berdaulat itu ya munculnya dari situ kan, kesadaran kesadaran bahwa mereka adalah satu bangsa, dan itulah yang didorong oleh sosialisme. Jadi wajar aja pada saat itu memang sosialisme adalah ideologi yang paling kuat, paling kental gitu, dan itu yang menjadi semacam arus utama yang mendorong para elit-elit politik pada saat itu untuk untuk bergerak secara bersama gitu. Ini karena sosialismenya kemudian orang-orang ini yang kemudian dikirim menjadi wajah kita dalam negosiasi internasional di awal kemerdekaan kita, atau memang lagi-lagi sosialismenya, atau memang orang-orang ini yang kemudian menjadi aktor-aktor tokoh-tokoh PSI gitu?
Kan di PNI juga ada orang sekolahan, betul. NU juga ada orang sekolahan, di Masyumi juga seperti itu. Betul sekali. Saya pikir ada dua arah gitu ya. Satu dari arah ideologi secara suprastruktural gitu. Satu lagi ya dari agensi orang-orang ini gitu. Jadi memang orang-orang ini memiliki kecakapan tertentu yang membuat mereka itu mampu mengaktualisasi diri dan menjadi tokoh penyuara kedaulatan bangsa. Ya kan? Di partai-partai ada kelompok-kelompok ideologis yang lain tentu saja ada gitu kan. Tetapi kan ada aktor-aktor intelektual dan jago juga negosiasinya. Betul. Tapi kan sangat tergantung pada network mereka juga gitu kan, dan kemudian kemampuan untuk meyakinkan orang lain gitu bahwa ide mereka itu bisa diterima gitu. Jadi ada dari atas, ada dari bawah, dan bertemu, dan akhirnya kelima orang inilah yang menjadi pemegang kunci keberhasilan Indonesia sebagai negara berdaulat gitu. Jadi wajah pengetahuan, kecakapan dan international networking ini ya, ramuan ini ya Prof ya. Oh iya. Dan di zaman hari ini Prof. Nah ini gue udah masuk itu tuh. Pak Luhut. Yang menjadi wajah kita itu adalah ibu kota. Gitu. Betul. Ya, jadi bagaimana wajah ibu kota ini menjadi gerbang masuk dunia luar ke sebuah negara kan di ibu kota. Ya. Nah, ini pemindahan ibu kota nih jadi isu. Oh, topik kita itu ya. Itu sebenarnya jangan lu tarik-tarik kemana-mana. Lupa gue nggak di briefing soal topik nih Bro. Jadi gue masuk liar dulu sampai akhirnya Ari meluruskan. Ya nggak apa-apa, itu ada kaitannya sama kedaulatan bangsa juga kan. Nah, jadi ibu kota ini masuk, dan ketika kita bicara soal ibu kota, kita akan bicara soal wajah dari sebuah negara. Dan ini mirip Anies Baswedan ya Prof, keren ya. Dia dan kemarin sudah di training gitu ya. Ya, dan bibir. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, jadi gue ngomong apa tadi itu lupa. Nggak tahu tuh wajah. Ya wajah negara, dan lewat ibu kota inilah orang melihat Indonesia. Dan sekarang ketika isu pemindahan ibu kota udah menjadi undang-undang, dan kemudian mau ada pilpres lagi, mau ada pemilu lagi, belum ada nih perdebatan yang tegas soal ibu kota. Kayaknya semua orang takut untuk megang-megang isu ini gitu. Apakah tetap dilanjut, apa direvisi undang-undangnya? Gue nggak tahu di Jakarta sekarang ini masih berlaku nggak undang-undang ibu kota kita? Kayaknya masih ya. Masih. Tapi kita punya 2 nih undang-undang ibu kota hari ini kan. Ya. Katanya undang-undang ibu kota IKN ya, itu kan lagi mau diperpukan lagi ya Prof. Mau ada revisi lagi ya untuk mempercepat proses dan investasi, kepastian investasi. Ya, jadi memang naskah akademiknya sendiri kan bermasalah ya. Lalu kemudian dengan naskah akademik yang cacat, pemerintah Indonesia membuat satu undang-undang ibu kota negara yang kemudian mau direvisi lagi, padahal belum sampai 2-3 tahun gitu. Jadi ada ada hal yang sepertinya tidak beres di dalam proses itu, yang kemudian akhirnya membuat pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Nah, tapi ini apa yang membuat ini dilanjut atau enggak, atau ada simpang siur kayak gitu, bahkan yang koalisi yang memang belum terbentuk karena makan siang terus kan. Itu ngomong perubahan tapi isu ini juga nggak dengan tegas di nanti dulu lah gitu kan. Padahal kan koalisi itu kan yang paling penting idenya dulu. Kita lagi merumuskan ide. Kayaknya kita nih sepaham nih beda sama yang paham itu nih kan. Iya, ide udah dirumuskan gitu. Terus ketika ditanya sama Ari Putra, apa beda paham kalian? Kita sepaham pokoknya. Bedanya kita capresnya Anies misalnya. Iya kan tiba-tiba ada nama capres kan. Harusnya capres itu mewakili ide yang berbeda ide sesuatu ide ya. Sebenarnya yang menarik untuk dilihat itu hubungan antara kota dan politik ya. Dan ini memang sesuatu yang menjadi kajian di dalam dunia akademik secara sangat-sangat serius ya. Jadi politik urban itu sekarang menjadi lebih signifikan dampaknya, karena ada satu fakta di mana pada tahun 2007 untuk pertama kalinya
lebih banyak manusia di muka bumi ini yang tinggal di kota daripada di desa. 2007 momennya situ ya. Lalu kemudian pada saat ini ada sekitar 54% manusia di muka bumi yang tinggal di kota. Dan pada tahun 2030 atau tahun 2050 mungkin ya, ada sekitar 80% masyarakat dunia yang tinggal di kota. Dan implikasinya itu luar biasa, implikasi lingkungan, implikasi ekonomi, dan tentunya implikasi politik itu. Tetapi ini sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru ketika kita bicara tentang politik urban, karena kalau kita lihat sejarah peradaban modern all the way sampai ke era Romawi, ya, kota itu sudah memegang peran yang sangat penting kan. Kekuasaan itu disimbolkan oleh kota. Polis ya. Roma itu adalah satu pusat kekuasaan yang sebenarnya kalau kita lihat wilayah kekuasaan itu kan sangat luas, tetapi kan kemudian tidak terkontrol dengan baik, ya. Tetapi ketika kita bicara tentang kekaisaran Romawi, yang muncul itu adalah kota Roma sebagai simbol dari kekuasaan, dan ini terus berlanjut ketika peradaban Eropa itu mengalami transformasi, lalu kemudian ada peradaban Islam, ya kita tahu cerita tentang sejarah tentang perebutan Konstantinopel, kota yang diperebutkan gitu, yang menghabiskan begitu banyak jiwa gitu ya, dan kemudian menjadi simbol dari Ottoman Empire ya, dan kemudian akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi kota itu di mana-mana selalu menjadi simbol politik, dan sekarang menjadi lebih signifikan lagi kalau kita lihat fakta bahwa 55% penduduk di dunia itu tinggal di kota, karena akhirnya proses politik itu menjadi lebih masif di kota gitu. Dan ini terjadi di mana-mana ya, di Amerika Serikat, di Jepang, lalu kemudian di Indonesia, di India dan sebagainya. Tapi ada satu negara sebenarnya yang gue pingin ngobrolin tentang politik urban. Singapura. Bukan. Myanmar. Brunei. Bukan. Laos. Bukan. China. China. Nah, kita tahu China itu adalah satu negara besar yang sekarang menjadi penguasa ekonomi global ya. Dan selama 50 tahun terakhir mereka mampu membangun perekonomian dengan sangat masif, sangat transformatif gitu, dan kita tahu bahwa di sana negara ini dikuasai oleh satu partai ya, yang kemudian berhasil melakukan rekayasa sosial ekonomi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kalau kita lihat negara-negara Asia Timur ya, mereka melakukan industrialisasi itu relatif dalam waktu yang singkat ya. Jepang melakukan itu dalam waktu 30 tahun, kemudian Korea Selatan dalam waktu 20 tahun, Singapura dalam waktu 20 tahun juga gitu. Nah, Cina dimulai ketika Deng Xiaoping melakukan memberlakukan prinsip pasar bebas di satu wilayah, dan kemudian itu merombak seluruh. Di mana waktu itu? Shenzhen. Ya? Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau kita lihat, karena Shenzhen itu sebenarnya adalah sebuah kota, ya kan? Dia menjadi zona ekonomi khusus yang kemudian menjadi simbol dari keberhasilan Deng Xiaoping di dalam melakukan transformasi ekonomi besar-besaran. Free trade zone-nya di situ ya. Free trade zone-nya itu. Jadi Shenzhen itu adalah wilayah yang dempet sama Hong Kong, betul. Ya kan? Dan Shenzhen itu sekarang kalau kita ke sana itu luar biasa. Dia menjadi sebuah kota yang menjadi simbol keberhasilan Cina, tetapi juga lebih spesifik lagi dia menjadi testimoni terhadap keberhasilan visi Deng Xiaoping. Jadi ketika kita bicara Shenzhen, orang-orang Cina pasti langsung Deng Xiaoping, gitu kan. Nah, itu kayak Pak Habibie sama Batam lah harusnya itu ya. Harusnya. Masalah harusnya ya, masalahnya Batamnya. Betul. Solo dan Pak Jokowi. Ya, Batam Center. Nah, bantaing dengan Nurdin Abdullah. Enggak, itu bupati, ini presiden, Bang. Nah, kalau kita lihat kan di rejim komunis Cina itu akan ada 5 generasi saat ini ya, 5 generasi kepemimpinan.
dimulai dari Mao Zedong, lalu kemudian diambil alih oleh Deng Xiaoping, lalu kemudian Jiang Zemin, lalu kemudian Hu Jintao, dan terakhir sekarang Xi Jinping. Nah, apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di Shenzhen itu diulang oleh Zemin. Di mana? Ingat nggak? Shanghai. Lebih spesifik lagi di mana? Di daerah satu daerah namanya Pudong. Shanghai itu. Itu Shanghai. Kalau misalnya judi-judi ini ya, Prof ya. Enggak, justru di Pudong itu ini adalah satu wilayah yang menjadi simbol teknologi manufacturing Cina. Ini ya, teknologi manufacture ya. Pudong. Di Pudong. Jadi Pudong kalau kita lihat gambar-gambar di Shanghai itu kan yang terkenal itu yang ikonik itu tower. Kapal-kapal itu juga kan. Yang tower yang bentuknya ada bola di atas dan sebagainya. Itu daerah Pudong. Itu ya? Betul, itu daerah Pudong itu. Dan tadinya itu sebenarnya MP3 player dulu itu setelah era Walkman itu dari situ. Dari situ, betul. Nah, ini Shanghai beda sama Makau ya. Beda. Makau teritori khusus juga kan, Bang? Makau teritori khusus. Udah balik ke Cina belum sih? Udah balik, tapi kan kemudian seperti Hong Kong 97 kan? Ya. Cuma bedanya Hong Kong dipegang Inggris, ini dipegang sama Portugis, ya kan? Lanjut. Nah, jadi Pudong ini menjadi legacy dari Jiang Zemin di dalam membangun sebuah ruang urban di mana nilai-nilai budaya Cina itu bergabung dengan modernitas teknologi, lalu kemudian ruang urban dan sebagainya gitu. Jadi dua pemimpin ini tuh mewariskan satu prestasi yang terembodied, yang termanifestasi di dalam ruang urban. Ya kan? Dan itu yang dikenang oleh masyarakat Cina mengenai pemimpin mereka. Oh, berarti Deng itu Shenzhen gitu. Shenzhen, ya betul. Kalau lihat Shenzhen pasti orang ingat Deng. Betul. Zemin, Shanghai, Pudong gitu ya kan. Nah sekarang padahal Cina luas banget ya, Bos ya. Betul. Nah sekarang ada satu proyek baru di Cina. Apa tuh? Saya mau tunjukin videonya ya, bentar ya. Boleh. Chinese President Xi Jinping proposed a new town called Zhonggan in February 2015. It is a smart city in Hebei province. To decongest and depopulate Beijing, Xi Jinping wants to build Zhonggan, a city larger than New York City, which will serve as an innovation hub for the surrounding area. A new district and economic zone have been established in Zhonggan, making it China's 19th national-level new district. The project began in 2016 and the Chinese government announced the new territory in April of 2017. 100 kilometers south of Beijing, Zhonggan will be located next to the largest freshwater lake in northern China, Lake Biangdian. In the first phase of Zhonggan, Beijing's non-essential capital activities, such as the financial industry and educational institutions, would mainly relocate. Phase 2 will expand the first area to include more stores, office buildings, parks, and an inner-city transit hub servicing as a bus and train station for the city's many districts. The city's principal commercial center will be the second phase of Zhonggan's downtown. Around this crucial startup location, 5 city cluster zones will provide additional housing and retail space. Both a sports stadium and a sizable central park will be built in the area located in the eastern portion according to the plans. A new area will soon be established in Zhonggan, and it will be encircled by tens of thousands of square kilometers of lakes, woods, and agricultural land. Zhonggan is going to be transformed into a high-tech and intelligent metropolis according to the blueprints drawn out by the Chinese government, because we want to make sure that the logistics and traffic are being managed effectively. It will come with equipped sensors that make use of artificial intelligence technology. When that time comes, everyone will have free access to 5G internet service, and all of their data will be stored in a digital cloud that is accessible online. People will get around in the future using taxis that can drive themselves, and blockchain technology will be used to manage all of their financial transactions. Nah, itu di mana tuh, Bro? Ini Zhonggan ya. Ini adalah sebuah proyek skala besar yang biayanya itu 510 miliar US dollar. Ya, itu sekitar berapa triliun? Mungkin sekitar 10.000 triliun ya. Dan ini adalah proyek ambisius dari
Xi Jinping. Ya. Dan Xi Jinping itu menginisiasi ini untuk memindahkan ibu kota Beijing ke Xiong'an. Ya sudah overpopulated. Betul. Tadi ya. Jadi Xiong'an ini itu berada sekitar 150 km dari Beijing dan kemudian juga sekitar 100 km dari Tianjin. Jadi dia menjadi segitiga nanti. Nah, kenapa Xi Jinping ini memilih Xiong'an? Karena dia pernah menjadi camat di situ. Ya, jadi dia mungkin punya memori atau apa. Lalu kemudian dia memulai proyek ini sebagai upaya untuk mencapai satu titik keberhasilan di mana dia akan dikenang. Seperti Deng dikenang sebagai Shanghai. Betul. Deng juga Shenzhen ya. Shenzhen pernah jadi camat juga di situ. Kalau nggak salah bukan camat, tapi dia pernah tinggal di situ dan kemudian dia pernah mengunjungi tahun 1992 dia berkunjung ke Shenzhen sebelum dia mengeluarkan kebijakan. Sama seperti Jiang Zemin itu pernah di Pudong. Oh gitu. Bahkan dia mungkin aslinya dari Pudong. Harusnya Indonesia ini Solo Raya ya, ibu kota baru. Nah, betul. Nah ini menarik. Ini menarik sebenarnya kan. Jadi Cina itu sekarang sedang melakukan proyek pemindahan ibu kota juga, yang biayanya itu 10 kali lipat pembangunan IKN. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan karena itu saya tidak heran ketika pemerintah Indonesia meminta semacam bantuan dari Beijing untuk terlibat dan investasi di dalam IKN, mereka sendiri agak enggan karena ya mereka lagi butuh duit juga. Ya kan. Nah, yang jadi menarik adalah proyek Xiong'an ini dimulai tahun 2017. Lalu kemudian pandemi datang. Ya kan? Gue tahu ujungnya apa nih, gue tahu nih. Ya kan? Dan akhirnya tertunda, ya kan? Lalu kemudian begitu pandemi udah mulai agak reda, mereka mulai lagi, tapi kemudian ada masalah lain. Karena daerah Xiong'an itu agak rendah sehingga sangat rentan terhadap banjir. Ada beberapa pakar hidrologi pakar lingkungan di Tsinghua University yang mengkritik Xi Jinping karena sudah memilih daerah yang sangat rawan terhadap banjir. Berani mereka kritik. Akhirnya kalau nggak salah ditangkap atau gimana, saya lupa. Padahal kan tangkapnya atas tuduhan yang lain tentu. Nah, targetnya itu sebenarnya 2021 2022 Xiong'an ini udah kelihatan fisiknya gitu. Sampai sekarang belum. Ya kan, dan Xi Jinping khawatir. Ini ujungnya ada nih. Gue tahu ujungnya. Khawatir. Ya kan, khawatir, dan akhirnya dia melakukan sesuatu supaya dia bisa memastikan bahwa Xiong'an ini akan terus berlanjut. Caranya dengan mengubah konstitusi. Mengekstensi kekuasaan. Betul. Ini tidak terjadi dengan pasti tidak terjadi karena Pak Jokowi tidak mau. Sebentar, jangan dulu. Belum selesai kita belum ngobrolin soal itu. Tidak terjadi dengan Raja Salman dan MBS. Karena pasti jalur kerajaan kan. Oh iya benar. Enggak perlu ubah konstitusi, emang konstitusinya kayak gitu, bikin neom itu kan. Oh iya, itu beda. Ya kan. Nah, kalau di Cina kan itu aman tuh pasti sustainability. Ya kalau MBS nggak bisa ya cucunya Raja Salman kan. Ya. Nah, kalau di Cina kan walaupun memang sistem politik mereka itu tidak dikategorikan sebagai negara demokratis ya. Tetapi di dalam partai komunis Cina itu kan terjadi kompetisi juga kan antar elit kan. Jadi itu yang mereka sebut sebagai demokrasi Cina gitu. Demokrasi itu terjadi di dalam partai komunis PRC. Cina ya kan, PRC. Nah, dan tentu akhirnya Xi Jinping juga punya kepentingan untuk memperpanjang periode kekuasaan dia, dan akhirnya dia berbuat sesuatu dan berhasil dan akhirnya disetujui oleh Politbiro gitu. Jadi dia sekarang menjadi satu-satunya pemimpin Cina yang bisa mendapatkan periode ketiga. Karena dari Deng Xiaoping, kemudian Jiang Zemin, lalu kemudian Hu Jintao dan dia itu semua adalah 2 periode. Ya kan, 10 tahun, 10 sampai 12 tahun.
Nah, untuk pertama kalinya Xi Jinping bisa mendapatkan 3 periode gitu. Demi proyek Xiong'an. Mantap juga Xiong'an nih, Dit. Ya kan? Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat faktanya ya. 2017 April Xi Jinping mengumumkan proyek Xiong'an. Bulan Mei 2017 dia mengundang pemimpin-pemimpin dari berbagai negara Asia ketika dia meluncurkan Belt and Road Initiative. One Belt One Road. One Belt One Road, OBOR ya. Dan di situ dia ketemu siapa? Jokowi. Presiden Jokowi. Mei 2017. Apel tanggal Prof Sul nih. Kayaknya emang udah ditarget nih omongan ini. Dan kemudian IKN Pantesan Valdo Maldini nggak mau masuk ke sini. Saya nggak mau Valdo kita undang. Valdo Maldini. Anda nih, kosan nih. Anda punya mobil dinas, pertahankan mobil Anda di sini. Nah, 2 tahun setelah Jokowi bertemu Xi Jinping, dia mengumumkan satu proyek bernama IKN gitu. Oke. Belt and Road Initiative. Yes. One Belt One Ya. Road. Iya. Cuman namanya BRI apa ininya? Obor. Iya. Cuma apa? Jadi Bro? begitu. Cuman bedanya ya Beijing punya banyak duit untuk membiayai Xiong'an. Jadi mereka tidak terlalu tergantung pada investor asing. Jadi itu self financing ya. Tapi bukankah memang ujung-ujungnya nanti akan pakai sumber daya kita juga, kayak misalnya beberapa proyek-proyek infrastruktur besar kan yang tadinya PPP atau mungkin melibatkan investor yang bisnis projection gitulah Prof. Kan ujungnya kan kemudian ada penyertaan juga gitu. Oh iya, ini yang terjadi dengan Xiong'an sekarang sebenarnya. Penyertaan juga kan? Beberapa private companies itu yang diharapkan terlibat di dalam penggunaan ruang yang dibangun oleh pemerintah Cina itu agak enggan. Jadi mereka tadinya udah mengisi, lalu kemudian akhirnya mereka cabut, gitu, mundur gitu. Karena pembangunannya tidak terlalu sesuai dengan harapan mereka gitu. Jadi ada masalah di sana gitu. Tetapi Xi Jinping masih tetap optimis bahwa kalau misalnya dia tambah 1 periode lagi, semua pekerjaannya akan beres gitu. Dan ini yang disebut sebagai kota 1000 tahun. Jadi dia ingin supaya kota ini tuh bisa bertahan selama 1000 tahun gitu. Yang kemudian dia ledekin sama beberapa orang kota yang butuh waktu 1000 tahun buat diberesin gitu. Iya. Gitu. Oke. Apa lu oke. Lu dong respon dong. Ya. Sebagai Sekarang balik ke habis wawancara Pak Anies. balik ke Indonesia. Kira-kira implikasinya seperti apa? Nah, itu ya. Silakan Prof tanya sendiri, Prof jawab sendiri. Mau nolak ragu, mau dukung pun ragu orang saya lihat. Kayaknya karena jujur kalau Anda melihat video ini kayak mirip sama ini negeri rimbanya, iya kan? Exactly. IKN. Jadi Xiong'an ini konsep yang kota yang menerapkan konsep teknologi and green environment. Jadi menggabungkan lingkungan dan teknologi. Dan Pak Jokowi kemarin ngomong loh, nanti transportasi umum harus otonomus. Exactly. Persis sama ini kan? Iya. Jadi kalau IKN itu kan IKN Nusantara itu kan konsepnya smart forest city. Ya sama. Tapi bukankah memang pemimpin-pemimpin ini, kita nggak bicara politik ya, apakah nanti akan ada extension kekuasaan atau bagaimana manipulasi konstitusi gitu ya. Tapi seberapa wajar sih sebenarnya ide-ide membuat ibu kota baru, proyek-proyek besar yang lebih sustainable, melihat ke depan 2050 80% lebih orang akan tinggal di kota gitu. Artinya kejenuhan tinggal tunggu waktu aja nih. Ya, bukan soal wajar atau tidak wajar, tapi ini adalah konsekuensi dari transformasi sosial yang muncul dari bawah kan, di mana semakin banyak orang tinggal di kota dan kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan itu muncul di situ gitu. Jadi kota menjadi simbol sekaligus menjadi sumber daya kekuasaan. Ya kan? Kalau misalnya Anda bisa membuat 90% warga Jakarta terkesima dengan kepemimpinan Anda, maka ya bisa Anda bisa jadi Kim Jong Un. 90% ya. 90%. Iya. Jadi ada, coba lu ceritain dong dialognya antara lu dan Populi Center. Iya, Populi Center ya gimana? Kan approval rating 86 nih. 86. Bisa lebih tinggi lagi nggak nih Mas? Oh bisa.
yang lebih tinggi dari ini Kim Jong Un kan. Jadi Korea Utara. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Cina itu memang adalah sebuah fenomena di mana ada seorang pemimpin yang saat ini punya visi dan punya ambisi untuk meninggalkan legacy seperti pendahulu-pendahulu dia gitu. Karena udah ada presiden sebelumnya. Betul. Jadi tentu dia ingin diingat sebagai seorang pemimpin Cina yang berhasil melalui sebuah kota modern, kota yang canggih, kota yang sustainable, dan memiliki peran yang sangat penting terhadap ibu kota. Tapi mungkin nggak selama Xi Jinping nambah 1 periode lagi itu akan selesai. Dan mungkin seumur hidup juga loh. Kita nggak tahu. Ya makanya nggak mungkin. Bisa jadi. Karena roadmap-nya IKN aja sampai 2045 Oh iya. kan. Iya kan? Tapi kan paling tidak dia bisa mencapai satu momen di mana ini akan tidak bisa dimangkrakkan lagi gitu. Iya. No point of return ya. Exactly. Nah, itu yang dikejar sebenarnya. Ya sama seperti Shenzhen kan. Deng Xiaoping ya berkuasa tidak sampai 2-3 periode kan. Iya. Bahkan partai tunggal aja nggak bisa menjamin ini ya Prof ya. Harus butuh kekuasaan yang tunggal ya, Betul. personnya ya. Betul. Meskipun partainya kan bisa harusnya punya GBHN, punya roadmap yang lebih panjang gitu untuk memastikan ini. Benar. Jadi itulah. Nah, kalau kita lihat ada semacam kemiripan kan, walaupun tentu konteksnya beda ya. Iya. Negara demokratis sama negara otoriter gitu. Tetapi yang menjadi persamaan di sini adalah obsesi terhadap urban. Terhadap ruang kota sebagai simbol kekuasaan, simbol politik yang ingin dijadikan warisan. Jadi bukan hanya sekedar membuat Indonesia sentris, pemerataan pembangunan atau pemerataan kue ekonomi, tapi juga karena simbol kekuasaan. Pemerataan ke ekonomi itu jadi pertanyaan lagi itu hipotesa itu kata ekonom nggak ada yang dibagi ya. Valid. Padahal menurut kalau pemerataan ekonomi dana desa sekian ribu triliun itu lebih konkret gitu kan, memberikan gelontor. Iya, pemerataan pertumbuhan ekonomi itu tidak ada korelasinya dengan lokasi ibu kota. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, ibu kotanya di mana? Di pantai timur, ya Sungai kan? Polkot ya. Betul, ya kan. Sementara salah satu negara bagian yang kaya itu adalah California. Ujung barat. Sebelah sananya. Betul, gitu. Nggak ada loh. Dan salah satu negara bagian yang paling miskin itu tetangganya Washington DC, West Virginia. Iya benar. Yang masih banyak hutan-hutan ini Prof ya. Betul. Camp David itu di situ ya? Siapa? Camp David itu di situ ya? Oh di Maryland ya? Di Maryland. Iya kalau Camp David. Ya tetangga juga. Iya, karena dia di bawah Maryland itu kan ya West Virginia. Iya. Anies Baswedan itu Mas. Nah? Ya, Maryland kan dulu Mas Anies kan bukannya Northern S3. Northern Illinois. S2-nya Maryland. Andrew join base force. Ya. Gitu. Memang itu klub basketnya apa West Virginia? Aduh, jadi obsesi Cina ini, Bro. Jadi ya, sekarang apa yang jadi pertanyaan? Kita tuh berarti obsesi pun di Aso, gua ngerti kenapa Uki ini marah-marah terus sama dia, Bos. Memang dia halus tapi provokatif. berarti obsesi pun kita impor dari Cina ya, Bro. Saya nggak bilang gitu loh. Saya nggak bilang gitu. Tetapi ya itu. Tetapi ya itu. Bulan Mei tahun 2017 Pak Jokowi bertemu Xi Jinping. 1 bulan setelah Xiong An diumumkan. Iya, tapi kan kebayang ya, pasti dalam pertemuan antar kepala-kepala negara itu saling pamer dan saling influence itu kan juga pastilah kenceng banget. Nih kita nih punya saya nih Pak Presiden. Iya. Kan? Smart City, autonomous mantap vehicle. juga Pak Jinping. Ente mau? Aneh bantu. Nah, gampang ini udah. Nanti abang atur. Nanti softbank masuk. Gitu. Makanya softbank kan jadi ini awalnya kan. Iya. Nah, itu roadmap 45 tahun itu di tahun keberapa kira-kira no point of return lah gitu. Untuk mana? Itu IKN. Saya nggak tahu, tapi sebenarnya kita bisa membuat beberapa skenario untuk memprediksi nasib akhir dari IKN Nusantara. Ya. Dan saya lihat ada 4 kemungkinan
ujung dari IKN. Nah, kemungkinan pertama itu skenario pertama itu sangat optimis. Saya sebutnya sebagai a fulfilled dream, mimpi yang terpenuhi. Jadi IKN selesai menjadi kota yang cantik, berwibawa, sangat hijau, kemudian sangat nyaman dan sebagainya gitu. Itu a fulfilled dream. Nah, tunggu kita bahas satu-satu. Untuk mencapai fulfilled dream, prasyarat prakondisi apa yang dibutuhkan? Nanti. Mimpi yang sempurna nih, kalau kata Ariel nih kan. Betul, mimpi yang sempurna, ya kan. Iya, lagu ya. Semua orang bahagia, semua bangsa Indonesia bangga dengan Nusantara sebagai ibu kota. Happy ending lah. Itu a fulfilled dream. Yang kedua itu a city of mediocre. Ini adalah satu kondisi di mana kotanya selesai, ya. Kotanya selesai, tetapi sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kayak Naypyidaw ini ya, apa yang di Myanmar. Enggak, itu Brasil. A City of Mediocre itu mirip seperti Brasilia. Oh ya. Dia jadi, dan Brasil itu dibangun tahun 1960-an ya, dengan biaya dari pemerintah federal Brasil, jadi mereka biaya sendiri. Dan konsepnya itu memang sangat modern pada saat itu. Dia didesain oleh seorang arsitek terkenal Brazil yang punya ciri khas modernis. Dan itu dibangun dengan dengan logika yang sangat rasional, futuristik. Sangat futuristik. Tapi kenapa gagal, Prof, Brasilia? Karena akhirnya dia menghilangkan ruang-ruang sosial di dalam perkotaan. Jadi orang nggak nyaman untuk ketemu di satu sama lain di jalan karena ruangnya itu dibuat terlalu besar. Ruang jalannya dibuat besar khusus untuk kendaraan, ya. Lalu kemudian tidak ada tempat-tempat di mana masyarakat bisa ngumpul dengan nyaman gitu. Itu beda banget dengan Rio de Janeiro. Yang sangat hangat ya. Sangat hangat ketemu orang, kemudian main-main bola, jakling-jakling, Ronaldinho. Karnaval. Betul sekali. Rio itu benar-benar kota yang sangat sangat berbudaya gitu. Dan pemerintah Brazil mengambil keputusan memindahkan ibu kota dari Rio ke Brasilia karena menganggap bahwa Rio itu adalah legacy dari penjajah Portugis. Jadi dekolonialisasi lagi dong. Betul. Sama kayak argumennya Robai bos ini boy. Iya, sama KUHP. Nah, di sisi Robi Muhammad. Di sisi lain mereka memindahkan ibu kota dari pesisir ke pedalaman. Dengan alasan bahwa itu akan memicu pertumbuhan di daerah persis pedalaman. Dong, agak sama narasinya, agak sama. Kalau Naypyidaw. Nah, oke. Nah, skenario ketiga saya sebut sebagai ghost town. Jadi pertama fulfilled dreams, mimpi yang sempurna. Yang kedua mediocre, yang sedang-sedang saja. Ketiga ghosting nih. Ghost town. Nah, kasusnya adalah sama seperti di Myanmar. Itu ghost tuh. Itu ghost town. Jadi lu kalau ke sana, ini nggak ada orang di jalan, gedung-gedungnya jadi bagus, megah gitu, tapi tidak ada orang di jalan. Gitu. Paling lo ketemu satu orang mbak-mbak yang lagi joget ketika terjadi kudeta. Pakai lagu TikTok ini lah ya. Ya kan lagu Koplo. Islamabad masuk mana Islamabad? Islamabad. Itu beda ya. Ada beberapa kan Karachi kan harusnya. Enggak. Ada beberapa proyek pemindahan ibu kota yang sebenarnya dianggap berhasil gitu ya, sukses ya. Dan salah satu sebabnya adalah mereka memindahkan ibu kota ke kota yang sudah ada. Jadi nggak bikin baru ya? Iya, sama seperti misalnya di Nigeria, mereka memindahkan dari Lagos ke Abuja kalau nggak salah. Ya kan? Abuja berada dengan, dan Abuja itu memang kota lama yang kemudian direnovasi. Kazakhstan juga melakukan hal yang sama. Borat ini. Sekarang Kazakhstan itu apa ibu kotanya ya? Astana. Ya. My name is Borat. I'm from Kazakhstan. Om Fajrul dong. Nah, Indonesia ini akan membangun sebuah kota baru. Juga. Beliau diangkat jadi dubes langsung kudeta di sana. Nah, iya.
Lanjut. Ghost apa? Ya Ghost Town. Jadi itu sama Islamabad seperti itu berhasil karena kota yang sudah ada. betul, Iya, betul. Memang second city ya kan. Betul. Jadi Sama harusnya seperti kayak Surabaya Ankara gitu ya. juga Ankara Washington ya. kan juga pindahan kan Washington. Enggak, dari baru. Bikin baru. Tapi gagal juga itu. Oh enggak, itu berhasil. Karena Ya lihat aja sekarang menjadi kota yang sangat berwibawa. apa yang membuat Washington? Karena ada most powerful position di dunia. Karena ini, dibangunnya selama 60 tahun. lama. Pelan-pelan gitu ya. Presiden ganti ya. Iya tapi. betul. Ghost Town ya. Oh, Ghost Town itu Naypyidaw itu 100% pembiayaan pembangunan Naypyidaw itu datang dari Beijing. Itu dari Cina gitu. Jadi dibikin gedung-gedung besar gitu. Tetapi tidak ada penduduk yang mau pindah ke situ gitu. Ya karena India ini nggak ada yang tinggal di situ kan, orang kayanya Betul. Myanmar kan. Jadi tetap di Yangon ya. Jadi di sana ada hotel bintang 5, ada restoran bintang 5 ya, ada gedung-gedung yang mewah yang dimiliki oleh para jenderal-jenderal junta gitu. Gitu. Nggak ada yang mau ke sana. Gitu. Itu ghost town. Kecuali PNS ini lah yang terpaksa gitu. Betul. Dan tapi akhirnya kan mereka commute aja. Ya. Oh gitu, kayak Iya. commute dari Yangon. Commute, ya, gitu. Atau mungkin daerah Iya, sekitar iya, situ iya. gitu ya. Oke. Yang kota udah jadi gitu. Betul. Oke, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Ini yang keempat kayak agak lebih buruk lagi nih. Yang keempat itu saya sebutnya sebagai unfinished business. Nah ini seperti apa contohnya? Kota yang sebenarnya sempat dibangun dan akhirnya berhenti sama sekali gitu. Hambalang. Enggak deh. Jonggol. Enggak. Enggak juga. Gereja Ayam di Jogja. Putuk Setumbuk. Nah itu. Belum ada ya contohnya ya. Ada beberapa kota di Cina juga ya, walaupun bukan ibu kota gitu yang dibangun lalu kemudian akhirnya mangkrak sama sekali. Kalau ibu kota nggak ada ya, Nggak Bro? ada. Tinggal tulang-tulang bangunan aja. Ini yang pertama kayaknya nih. Apanya? Kali ibu kota. Nah, balik. Myanmar. Iya. Naypyidaw kan yang pertama gagal maksudnya kan. Kita ghost. Ghost. Ini IKN. Udahlah. Yang skenario keempat gitu. Iya. Mungkin. Yang tidak diinginkan oleh Prof Aso, jangan sampai ini jadi yang pertama gitu kan. Ngalas lu bagus juga. Oke ya. kan Prof? Mantap kan? Oh iya dong, kita udah pemerintah udah mengeluarkan Iya. duit 50 triliun saat ini kan untuk membangun inti dari ibu kota Nusantara. Iya. Nah, balik ke pertanyaan lu tadi. Apa yang menentukan Iya. apakah skenario pertama, apakah skenario kedua, apakah skenario ketiga atau skenario keempat gitu. Karena pada saat ini probabilitas dari setiap skenario itu relatif sama gitu. Dalam waktu 5 sampai 10 tahun kemudian kita akan lihat kira-kira skenario mana yang akan menjadi kenyataan. Termasuk fulfill dream itu. Betul. Nah, Masa-masa masih bisa jadi fulfill dream. Fulfill dream ini apa prasyarat? Nah, ada 3 faktor yang menentukan apakah jadi fulfill dream atau a city of mediocre atau ghost town atau unfinished business. Yang pertama itu kapasitas teknokrasi. Kemampuan pemerintah dalam mendesain dan mengeksekusi setiap rencana yang dibuat sehingga kota itu menjadi sempurna. Bisa saja mereka udah mendesain dengan sangat bagus, konsepnya bagus, tapi kemudian ketika dieksekusi banyak bolong-bolong, bautnya tidak kuat, ya ada korupsi dan sebagainya. Ini kapasitas teknokrasi ya. Itu yang pertama, faktor pertama. Nah, faktor kedua yang menentukan tentu adalah finansial. Ya kan kalau kita lihat biaya dari IKN ini itu sesuai dengan estimasi dari pemerintah itu sebesar 466 triliun. Di mana 20%-nya itu diambil dari APBN. Ya kan? Dan duit yang diambil dari APBN ini itu akan dipakai untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan termasuk Istana Presiden dengan burung Garuda ya. Lalu kemudian kantor-kantor pemerintah, kementerian dan sebagainya. Istana burung ya. Prof Nyoman Nuarte ini kan. Nah, di luar itu diharapkan nanti investor swasta dan asing yang akan membangun gitu. Masalahnya ada 2. Pertama adalah apakah angka 466 ini akan tetap seperti ini atau akan membengkak gitu. Seperti biasa kita lihat ada pola kan sebenarnya selama 5 tahun terakhir di mana proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah itu cenderung membengkak biayanya gitu.
Nah, apalagi kalau kita lihat fakta bahwa membangun sebuah kota baru itu jauh lebih mahal dibanding membangun sebuah kota yang sudah ada gitu. Ya kan? Dan apa yang dilakukan di IKN Nusantara itu basically membangun kota dari scratch gitu, dari tanah gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Mesir itu membangun ibu kota baru sekarang. Oh. Lagi apa? Itu lagi sekitar 100 km dari Kairo. Oh, New Cairo berarti ya? Ya, mereka belum ada namanya gitu, tapi mereka sebutnya ya New Cairo atau Administrative City atau New City something lah. Dan itu dibangunnya benar-benar di tengah-tengah gurun gitu. Kita lihat aja nih gimana. Biayanya itu 50 miliar US dollar, lebih mahal daripada IKN. Kalau IKN ini kan 38 billion. Tengah hutan. Ya. Gurun, bos. Dan 50 billion US dollar itu duitnya datang dari mana? China. Nah, Mantap juga nih si Jinping. iya kan. Dan tentu Beijing bersedia melakukan investasi di ibu kota baru Mesir, mengingat Mungkin membengkak gak? Mungkin saja. Tapi kan Mesir itu salah satu negara strategis, kaya minyak kan. Iya, betul. Gitu. Kita juga kaya nikel, Iya bisa saja. Kayak bauksit. Betul kayak sekali. CPO, iya kan? Nah, Jangan pesimistis kita. Prof. jadi kembali lagi ke faktor finansial kan. Jadi 80% itu diharapkan dari investor swasta dan asing. Masalahnya selama 1 tahun terakhir kan kalau kita lihat pemerintah sepertinya resah gitu. Iya. Karena harapan akan datangnya investor dari luar itu ternyata tidak menjadi kenyataan gitu. Belum menjadi kenyataan. Tapi kalau kita lihat misalnya pemerintah Indonesia mengharapkan investasi dari Saudi Arabia. Saudi Arabia juga lagi sibuk membangun sebuah proyek yang gila gitu. Gila itu. Neom. Itu biayanya sampai 1.000 billion US dollar. Berapa kali IKN? Lo ngerjain Profesor lo banyak 1.000 nih kan, kita 50 ya Prof? Kita 38. 38. Ikan, ya. 1.000. Banyak bos ya. 30 kali bos. Lebih. Ya kan? Yep. 30. Kan ada MBZ Prof. MBZ kan Redbird segala macam. Ya mungkin buat standar mereka IKN mah cincau lah ya, cuma peanuts gitu, uang receh gitu. Tapi tetap aja mereka juga harus hati-hati. Berapa kan? billion tadi Prof? 1.000. Billion. Ya. Wow. Neom, the line itu ya, itu gila itu. Itu udah dimulai sekarang pembangunannya. 26 kali bos. Iya, hampir 30. Ya. Nah, sekarang semakin sulit untuk mendapatkan investasi asing dan swasta di dalam negeri pun juga masih mikir-mikir kan. Nah, bedanya apa Prof ketika misalnya kalau kita lihat kan membangun kota-kota satelit baru dari scratch itu kan udah dilakukan pihak swasta kan. Ya. Developer itu kan kita you name it lah. BSD, Lipo Karawaci, di Cikarang, kota-kota yang super yang besar gitu, bukan cuma komplek-komplek kayak perumahan kita gini nih harus. Dan kita tahu wakil kepala otoritas sendiri adalah orang Sinarmas, orang BSD gitu, punya pengalaman yang panjang dalam membangun kota baru gitu kan. Nah, apakah dengan portofolio itu kita nggak bisa aplikasikan di IKN baru ini, Prof? Ada satu kesalahan logika ya, ketika kita bilang bahwa developer itu sudah berhasil membangun kota dan itu bisa dipakai sebagai sebagai benchmark untuk membangun IKN. IKN ini ibu kota negara. Dia sebuah kota yang membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dibanding membangun real estate. Basically developer kan membangun satu wilayah yang model bisnisnya kan real estate, ya kan? Dan real estate itu kan basically tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Jadi mereka membangun seminimal mungkin untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin. Dengan menggunakan lahan yang mereka beli secara murah. Ya kan? Itu logikanya nggak masuk ketika kita membangun IKN karena kita membangun sebuah ibu kota negara baru gitu. Yang membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih rumit ya. Belum lagi ketika kita bicara tentang sektor aspek pertahanan,
aspek infrastruktur digital dan sebagainya. Itu harus dibangun bersamaan gitu. Dan ini nggak bisa dilakukan melalui model bisnis real estate seperti yang sekarang dilakukan gitu. Makanya ketika investasi asing itu belum masuk juga, lalu kemudian lokal juga agak enggan, undang-undang IKN itu udah mau diubah lagi gitu untuk mempermudah APBN masuk ke dalam proyek IKN. Memberikan jaminan juga ya buat investor tuh supaya lebih nyaman dan lebih pasti gitu ya untuk berinvestasi di situ. Nah, itu adalah aspek ketiga. Aspek ketiga yang menentukan skenario mana yang akan menjadi kenyataan, yaitu faktor politik. Yang sekarang lagi heboh-hebohnya ini termasuk kembali lagi ke isu mengenai apa yang terjadi di Cina kan. Yang mana perpanjangan ini? Iya. Makanya Ari Putra bicara mengenai bagaimana sustainability Pak Jokowi ke depan ini. Jangan Pak Jokowi lagi kan, memang secara konstitusi udah nggak boleh kan. Betul. Ya kalau gitu Bu Mega aja. Lu yang ngomong. Lu juga mendukung BHM sih. Gua mendukung aja. Tapi lu juga setuju. Ya kan? masa kawan gua nggak gua dukung? Lu kan jadi gitu alasan lu. Hancur lu. Nggak, sekarang kan ya jadi kekhawatiran kalau misalnya 2024 yang menjadi presiden itu adalah orang yang berbeda dan tidak bersedia melanjutkan. Misalnya nggak perlu sebutan orangnya. Nah, gue nyebut Mas Anies gitu misalnya. Oke lah. Dianggap berbeda, tapi juga Mas Anies sendiri yang paling berbeda nggak ngomong kok. Exactly. Enggak, saya pikir. Jadi begini, mungkin solusinya kembali lagi ke Pak Jokowi. Bagaimana agar proyek IKN ini itu di-frame tidak sebagai legasi dia. Nah, milik bersama. Tetapi ya proyek bersama, proyek kolaborasi. Gitu. Mana ada? Exactly. JIS saja diklaim sama Mas Anies. Iya dong. Iya kan? Iya, pohon yang padahal itu dana sebagian besarnya juga dana pemerintah pusat. Sudirman Rindang aja Mas Anies yang dapat kredit padahal yang nanam Pak Ahok kan. Iya betul. Susah Prof. Iya kan? Iya. Sumber resapan juga dimulai zamannya Jokowi. Iya makanya. Anies yang getahnya. Iya. LRT ini kalau jadi juga Mas Anies ini. Padahal Ahok yang panjang. Udah ini. foke bos. Foke yang memulai MRT. Iya, LRT. Enggak, MRT itu Foke yang memulai. Enggak, LRT. Iya, LRT, tapi LRT Ahok. Iya, MRT itu Foke yang memulai. Om Kumis ini, Bos. Mas Anies pula yang meresmikan MRT ini. Coblos kumisnya ini. Foke lah kalau begitu. Foke lah kalau begitu. Terima kasih, Prof. Kita tunggu 1-2 tahun mendatang kapan titik krusialnya di tahun berapa, Prof? Untuk menunjukkan ini opsi 1, 2, 3 atau 4? Tahun depan. 2024. Tahun depan akan mulai muncul bifurkasinya gitu. Oh, dia akan menjadi skenario tahun 2023 apa 2024? Anda jangan masih udah lupa lagi ini. Sekarang kan 2023 kan. Iya. Ingat ya. Mantap juga pengingatannya, Prof. Oke, Prof. Foke lah kalau begitu. Mungkin Pak Foke bisa jadi kepala otorita ya. Oh iya. Bagus juga Pak Foke. Oke, thank you. Sampai Kita akan nantikan tahun-tahun ke depan apakah akan jadi fulfill dreams seperti yang di market dan di video-video ya kan? Atau mediocre city. Mediocre city seperti Depok. Salah, Brasilia. Atau Ghost Town seperti Naipi tahu atau unfinished business seperti belum ada jangan sampai ini yang jadi yang pertama. Tapi kalau jonggol itu nggak bisa dibilang unfinished ya? Kan belum mulai kan sebenarnya. Kalau ini udah ada undang-undang. Baru bancaan tanah waktu itu. baru adu ya kan Bro? baru di level adu domba RCTI bos. Rombongan calo tanah Indonesia. Sampai jumpa.